Selamat pagi sobat-sobat Buto semuanya dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini saya akan membahas mengenai gelang merah Kabalah. Ya, gelang merah Kabalah dalam tradisi Yudaisme. Jadi ini gelang adalah hadiah ya dari seorang kawan saya saat dia pergi ke Yerusalem atau itu Yerusalem tuh ya antara perbatasan ya. Saya belum ke sana, tapi yang jelas itu ada terletak di antara negara Israel dan Palestina ya yang sedang berkonflik. Tapi saya tidak membahas mengenai politik ya, dan saya tidak membahas mengenai agama. Yang saya jelaskan di sini hanya terkait artefak kebudayaan dan kepercayaan masyarakat ya. Jadi dimohon kebijaksanaannya ya dalam memahami konten saya kali ini. Jadi saya dalam penyampaiannya netral, saya tidak menyudutkan manapun. Saya hanya membahas terkait artefak dari benda ini, gelang ini ya, dari pengetahuan yang saya baca ya, dari literatur yang saya baca, bahwa gelang ini masuk dalam, ini kan gelang merah ya. Gelang merah ini ternyata ketika saya baca beberapa literatur itu sudah lama dipercaya oleh beberapa kebudayaan kuno di masa lalu ya, baik itu di era politeisme hingga era monoteisme ya, di sekitar Afrika Utara, yaitu bahwa gelang merah ini dengan hiasan tangan Hamsa ya. Tangan Hamsa adalah artinya 5 ya, dengan simbol mata 1 ya. Ini bagi masyarakat di sekitar Afrika Utara ya, itu dipercaya sebagai simbol perwujudan dari tangan Fatimah, yaitu tangan milik putri baginda Rasulullah SAW ya. Dan juga bagi kepercayaan masyarakat Muslim di Afrika Utara, tangan Hamsa ini artinya memang 5, dan artinya itu, arti dari simbol ini adalah wujud dari jumlah rukun Islam ya, yaitu yang berjumlah 5. Dan adanya mata 1 di sini adalah dari literatur saya baca itu tangan Hamsa itu macam-macam ya. Ada yang memakai mata, ada yang tidak memakai mata ya. Yang tidak memakai mata umumnya itu yang masih kepercayaan dari masyarakat Arab yang ada di Afrika Utara ya. Tapi yang ada mata satunya ini biasanya adalah dari pemahaman Yudaisme ya, karena ini tangan Hamsa selain dipercaya oleh masyarakat Arab di sekitar Afrika Utara sebagai perwujudan tangan Fatimah, putri baginda Rasul, dan juga perwujudan rukun Islam yang berjumlah 5. Dan itu juga adalah bagi penganut Yudaisme Kabalah, yaitu suatu gerakan aliran esoteris ya. Artinya gerakan esoteris itu yang memiliki kandungan spiritual ya, yang memahami hakikat spiritual. Dalam aliran Yudaisme yang saya baca ini, bahwa simbol Hamsa ini adalah perwujudan dari panca indera yang berjumlah 5 yang digunakan untuk memuji Tuhan. Selain itu juga sebagai perwujudan dari jumlah 5 kitab Taurat dalam kepercayaan masyarakat, dalam kepercayaan Yudaisme
ya, karena ini memang gelang merah ini, red string Kabbalah ini memang yang saya dapatkan ini memang identik dengan kepercayaan Yudaisme kuno ya, aliran Kabbalah, yaitu yang lebih memahami ajaran Yudaisme dari segi esoterisnya, atau esoteris itu dari hakikat spiritualnya yang lebih mendalam. Ya, itu untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan lah sama yang lebih ahli, karena saya hanya membaca dari literatur, saya baca tuh hanya sekilasnya saja. Ya, saya tahu tapi saya tidak paparkan di sini ya. Cuma intinya saya hanya menyampaikan maksud dari pesan yang disampaikan gelang ini dan kepercayaan masyarakat yang masih berlaku. Ya, masih berlaku. Dan ini ada simbol mata satu ya, Hamzah dengan simbol mata satu. Mata satu ini saya baca di dalam literatur juga masih terpengaruh dengan kebudayaan Mesir kuno ya, ketika zaman Firaun adanya terkait dewa Horus. Dewa Horus itu dewa Mesir kuno ya, dewa Mesir kuno, simbol mata satunya ini ya. Nah, ini simbol perwujudan dewa Horus, yaitu yang intinya maksud pesannya adalah yang maha mengetahui segalanya, mata ini ya, maha mengetahui segalanya. Kalau zaman dahulu simbol mata satu ini atau simbol dari dewa Horus Mesir kuno ini biasa ditaruh di depan kapal-kapal milik tentara Mesir kuno saat mengarungi lautan lepas. Maksudnya adalah perwujudan dari yang maha tahu segalanya. Ya, ada kepercayaan apa ya istilahnya, kepercayaan Mesir kuno ya di sini. Dan itu kemudian Hamzah ini kemudian lambat laun kemudian dipercaya juga baik dari kalangan Muslim di Afrika Utara maupun dari penganut Yudaisme kuno, dari tradisi Yudaisme kuno itu yang aliran Kabbalah ini mempunyai kekuatan daya magis, yaitu untuk menghindari dari segala musibah, kecemburuan ya, maupun gangguan sihir dan makhluk halus. Itu menurut kepercayaan ya. Mereka kalau dalam penganut Kabbalah Yudaisme biasanya menggunakan gelang merah. Gelang merahnya itu biasanya dari wol ya, dari wol. Tapi bukan sembarang gelang merah. Umumnya gelang merah yang dipercaya ini yang diberikan oleh seorang rabi lah ya, yang sudah di blessing atau diberkati dan didoakan. Dan itu yang dipercaya memiliki daya magis tinggi atau tuah yang tinggi, itu yang asli berasal dari Yerusalem, yaitu di sekitar kuil Solomon ya, tembok ratapan ya, di sekitar itulah. Ini memang saya dapatkan dari seorang kawan saya yang datang ke sana, datang ke Yerusalem lah ya, istilahnya seperti itulah, ziarah ke Yerusalem atau bagaimana ya. Dan dia memberikan oleh-oleh ini, dan ini dipercaya ya memang oleh masyarakat, oleh para penganut aliran Yudaisme dari Kabbalah ya, Kabbalistik ya, yang lebih memahami ajaran Yudaisme dari sisi esoteris, memang dipercaya memang untuk mencegah roh jahat, kekuatan jahat. Biasanya dipakai di sebelah tangan kiri ya. Dan sudah simbol ini, gelang merah ini juga sudah banyak dipakai ya oleh para artis-artis Hollywood ya. Contohnya Madonna, Leonardo DiCaprio biasanya memakai benang merah ini di sebelah tangan kirinya. Apabila ingin mencari kesuksesan, maka menggunakan gelang merah ini di sebelah tangan kanannya. Ini hanya dari segi, kita berbicara dari segi ilmiahnya ya, secara antropologi lah ya,
secara antropologi, secara sosiologi, kepercayaan masyarakat ya. Jadi tidak ada tendensi untuk menyudutkan atau apa-apa, karena pembahasan yang saya sampaikan di sini netral. Jadi saya minta kedewasaan para netizen dalam memahami konten saya kali ini, yaitu hanya membahas terkait simbol ya. Kalau bahasa istilahnya, kalau dalam ilmu sosiologi kan ada ilmu semiotika ya, memahami simbol-simbol dalam gambar atau teks ya. Ya begitulah, inilah yang saya pahami lah ya, memahami simbol dan maksud dari sebuah artefak ya, kepercayaan masyarakat, kepercayaan kebudayaan masyarakat ya. Karena ini sangat unik, karena gelang merah ini ternyata juga selain gelang merah dengan hiasan tangan Hamsa ini, selain dipercaya oleh masyarakat oleh penganut Yudaisme aliran kuno Kabalah ya, dari Kabalah Yahudi, tapi juga di sebagian kecil juga, sebagian besar juga dipercaya oleh masyarakat yang ada di Afrika Utara ya, dengan simbol tangan Hamsa. Bedanya ya yang di Afrika Utara tidak ada matanya, kalau yang Yudaisme Kabalah ada mata satunya. Tapi lambat laun yang mata satu ini kemudian berkembang ya, artinya menyebar ke seluruh dunia ya. Jadi banyak kok simbol-simbol tangan Hamsa ini. Nanti saya shoot ya satu-satu tangan Hamsa itu ya, sangat menarik ya. Dan ini kenapa mereka mempercayai menggunakan wool yang jenis wool, karena jenis wool ini diyakini memiliki elektrik statis ya apabila bersentuhan dengan tangan manusia. Makanya para penganut Yudaisme aliran Kabalah kuno itu meyakini jika digunakan di tangan sebelah kiri maka bisa menghalau atau mengusir roh-roh jahat yang akan masuk ke dalam tubuh manusia jika menggunakan gelang ini. Ini dari pemahaman secara antropologi kebudayaan ya, maupun sosiologi sejarah kebudayaan masyarakat kuno terkait pemahaman Yudaisme dalam aliran Kabalah ya. Jadi pemahaman esoteris lah, lebih mendalami dari sisi esoteris.